Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu siswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Ini adalah materi lanjutan setelah kemarin kita membahas tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang sudah kalian pelajari secara mandiri melalui materi yang sudah saya bagikan. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan tentang perkembangan pergerakan kemerdekaan Indonesia atau pergerakan kebangsaan Indonesia. Baik, kita lihat dulu indikatornya, indikator yang nanti saya berharap anak-anak bisa menguasai semuanya, dan yang lebih penting adalah memahami sehingga nanti ketika ada soal bisa menjawab. Yang pertama adalah menjelaskan tentang karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908, kemudian menjelaskan faktor lahirnya pergerakan nasional Indonesia, kemudian menjelaskan perkembangan pergerakan nasional Indonesia pada periode awal perkembangan, periode moderat, dan periode radikal, kemudian menjelaskan perkembangan pendidikan, pers, penguatan identitas kebangsaan masa Belanda. Yang terakhir adalah peran manifesto politik Kongres Pemuda 1928, kemudian Kongres Perempuan pertama, dan pembentukan identitas kebangsaan Indonesia. Nanti tidak akan saya terangkan semuanya karena sebagian sudah ada di materi yang sudah Pak Rusdi bagikan di kelas e-learning. Jadi nanti untuk materi yang tidak saya terangkan di materi ini atau di video ini, nanti silahkan bisa dibaca secara mandiri, dipelajari secara mandiri menggunakan materi yang sudah kita sampaikan. Baik, kita langsung aja ke materinya. Kita lihat dulu untuk peta konsep materi ini. Jadi untuk materi ini kita mengawali semuanya dari adanya politik etis atau politik balas budi, ya. Ini ada di materi perkembangan kolonialisme imperialisme yang dulu pernah kita sampaikan. Tapi dulu kebetulan belum saya sampaikan, tapi nanti silahkan kalian buka di materi yang sudah saya bagikan di materi kolonialisme dan imperialisme, ya. Sudah ada di sana. Nanti kita bisa melihat tentang adanya politik etis yang bisa saya sampaikan. Politik etis itu dicetuskan oleh seorang Belanda yang bernama Van Deventer, ya. Van Deventer, dia seorang Belanda yang mencetuskan tentang politik etis atau politik balas budi. Ada yang mengatakan Trias Van Deventer, ya. Van Deventer itu nama orang yang mencetuskan. Di mana dalam politik etis itu prinsipnya apa? Jadi Van Deventer berpendapat bahwa pemerintah kolonial itu harus mengucapkan terima kasih, ya, kepada Nusantara saat itu karena sudah banyak dibantu, ya. Ingat ada tanam paksa yang dengan tanam paksa itu akhirnya Belanda bisa mengisi kas negaranya yang hampir kosong. Nah, politik etis itu ada 3 hal. Pertama adalah edukasi atau pendidikan. Jadi bentuk balas budinya adalah pemerintah Belanda diharapkan bisa memberikan pendidikan bagi penduduk pribumi atau bumi putra saat itu. Yang kedua adalah migrasi atau transmigrasi atau perpindahan penduduk. Jadi saat itu kan Jawa sangat padat penduduknya, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka penduduk di Jawa yang saat itu sudah sangat padat sekali dipindahkan gitu, ya, keluar Jawa yang masih jarang penduduknya, sehingga nanti ada namanya transmigrasi gitu, ya. Kemudian I-nya itu irigasi. Jadi saat itu pemerintah kolonial banyak membangun sarana-sarana irigasi untuk mengairi pertanian, ya, walaupun itu sebenarnya juga untuk kepentingan pemerintah kolonial, ya, karena itu untuk mengairi perkebunan milik Belanda, ya. Jadi ingat ada EMI, edukasi, migrasi, dan irigasi. Itulah politik etis. Nah,
dari 3 hal dalam politik etis, ada satu bidang itu yang justru membawa keuntungan bagi Bumiputra saat itu, yaitu edukasi atau pendidikan. Jadi saat itu bentuk dari edukasi itu apa? Jadi pemerintah kolonial itu banyak membuka sekolah-sekolah bagi Bumiputra atau bagi pribumi, ya. Jadi mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan walaupun juga sangat terbatas. Tapi dari hasil edukasi atau pendidikan ini, pada perkembangan berikutnya itu banyak menghasilkan orang-orang yang sudah terdidik atau orang-orang yang pinter, ya. Jadi ini semacam kayak senjata makan tuan bagi Belanda, ya, karena orang-orang yang disekolahkan itu pada akhirnya nanti mereka adalah orang-orang yang menjadi pelopor dalam pergerakan nasional, yang nanti bentuknya adalah munculnya kaum terpelajar, ya, kaum terpelajar. Yang mana kaum terpelajar nanti mereka akhirnya akan menjadi pelopor dalam perkembangan pergerakan nasional, yang nanti bentuknya adalah munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional ini, ya. Ada banyak sekali di sini, ya. Itu semuanya adalah pelopornya adalah orang-orang yang pernah atau sudah mendapat pendidikan dari Belanda. Walaupun tetap ada perbedaan. Kalau untuk golongan bangsawan, mereka bisa mengenyam pendidikan sampai ke Belanda atau ke Eropa. Tapi bagi Bumiputra, ya, mereka hanya sekedar sekolah di sekolah, namanya itu sekolah Ongkoloro atau sekarang itu SD, ya, semacam itu. Tapi minimal mereka sudah bisa baca, mereka bisa berhitung. Itu sudah luar biasa bagi Bumiputra saat itu. Jadi politik etis, saya ulang lagi, itu ada 3: edukasi, migrasi, dan irigasi. Yang ternyata bidang edukasi itu justru menjadi senjata makan tuan bagi Belanda, karena nanti menghasilkan orang-orang Bumiputra yang sudah terdidik, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menjadi pelopor dalam pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi pergerakan nasional. Seperti itu, ya. Jadi ini untuk peta konsepnya. Nah, sekarang kita lanjut. Baik, bisa dilihat di sini adalah karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Pertanyaannya adalah, kenapa tahun yang dijadikan awal dari pergerakan nasional atau perjuangan bangsa Indonesia itu 1908. Ingat, pada tahun itu lahirlah organisasi pergerakan nasional pertama yang modern, ya. Namanya adalah apa? Iya, Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu dijadikan tonggak awal dari pergerakan nasional Indonesia, ya. Nah, kita lihat di sini adalah ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum 1908, yang itu semuanya ada di materi kolonialisme imperialisme, ya, atau perlawanan rakyat Indonesia. Di sana jelas sekali bahwa perjuangan sebelum 1908 itu biasanya masih dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh agama. Ya, misalnya siapa? Perlawanan Diponegoro, dia kan seorang bangsawan itu, ya. Kemudian perlawanan Imam Bonjol itu tokoh agama. Jadi masih bersifat figur. Nah, jadi ada satu figur yang menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua biasanya bersifat lokal atau kedaerahan, ya. Misalnya di Aceh, ya, cukup di Aceh aja. Kemudian di Jogja, ya Jogja aja, dan seterusnya. Jadi sifatnya masih kedaerahan. Kemudian sifatnya masih mengangkat senjata atau perlawanan secara fisik, ya. Jadi ketika perlawanan itu bisa ditumpas, ya udah selesai gitu kan. Kemudian terfokus pada pemimpin karismatik, ini berhubungan dengan nomor 1, ya. Kemudian sifatnya reaktif dan spontan. Itu adalah karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum 1908. Jelas, ya? Nah, setelah tahun 1908, ingat di sana biasanya sudah dipimpin oleh kaum-kaum terpelajar. Ingat, tadi siapakah kaum terpelajar itu? Ya, mereka yang sudah mendapatkan pendidikan dari Barat, ya, dari Belanda.
sehingga nanti mereka menjadi pionir atau pelopor dalam pergerakan nasional. Kemudian sifatnya sudah nasional dan sudah ada kerjasama antar daerah. Kemudian sudah menggunakan diplomasi, jadi tidak hanya menggunakan kekuatan fisik atau senjata, tapi sudah menggunakan diplomasi. Kemudian memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Jadi ketika satu pemimpin sudah tertangkap, maka masih ada orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan. Kemudian visinya jelas, yaitu Indonesia merdeka. Baik, kita lanjut. Nah, munculnya kesadaran nasional Indonesia itu ada beberapa faktor. Pertama adalah penderitaan rakyat yang sudah cukup lama. Ya, itu penderitaan rakyat itu sebagai faktor pendorong adanya kesadaran nasional. Kemudian yang kedua tadi ya, munculnya kaum intelektual yang mereka sudah memiliki ilmu pengetahuan, kemudian memiliki wawasan yang luas, sehingga nanti mereka menjadi pelopor dalam pergerakan nasional. Kemudian juga adanya informasi dari media-media berupa pers Bumi Putra saat itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat adalah faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Jadi ada faktor internal ya, faktor dari dalam. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Untuk internal ya, itu karena adanya kondisi sosial, politik, ekonomi yang parah akibat penjajahan atau kolonialisme. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Jadi kaum terpelajar itu mereka sangat mempengaruhi pergerakan nasional dan bahkan mereka menjadi pendorong atau pionir yang mengawali perjuangan menggunakan organisasi. Kemudian tumbuhnya kenangan kejayaan bangsa pada masa lampau ya. Kita ingat kita punya Majapahit, kita ingat kita punya Sriwijaya, kita ingat kita punya Demak dan seterusnya. Jadi kenangan akan kejayaan masa lalu ya pada masa kerajaan itu menjadi pendorong munculnya organisasi pergerakan nasional. Yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi ini faktor yang berasal dari luar, jadi dari negara lain. Yang pertama adalah kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain. Ya, jadi nanti anak-anak harus belajar secara mandiri ya tentang pergerakan nasional di Cina ya. Ada Dr. Sun Yat-sen di sana ya. Kemudian di India itu ada Jawaharlal Nehru, ada siapa itu? Banyak sekali dari India. Kemudian pergerakan nasional di Turki ya, di Turki dan beberapa negara yang lain, di Filipina juga ada. Nanti tolong itu dibaca secara mandiri ya, pergerakan nasional di negara-negara lain. Kemudian yang kedua adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Kenapa ini menjadi faktor eksternal? Karena Anda tahu ya, Jepang itu negaranya kalau dengan Pulau Jawa itu besar Pulau Jawa ya, tapi dia bisa mengalahkan negara sebesar Rusia. Ini kayak gorila sama semut gitu ya, tapi semutnya bisa mengalahkan gorila. Nah, inilah yang mendorong bangsa kita untuk bangkit melawan. Mereka berpikir kita negara yang besar, kenapa nggak bisa mengalahkan penjajah? Jepang aja bisa mengalahkan Rusia, pasti kita juga bisa. Kira-kira seperti itu. Kemudian masuknya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Misalnya ada paham apa? Nasionalisme ya. Kemudian komunisme, sosialisme, kemudian pan-islamisme. Jadi nanti paham-paham itu juga menjadi faktor eksternal dari pergerakan nasional Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, untuk pergerakan nasional Indonesia nanti ya kita bagi dalam 4 periode ya. Nanti di periode itu nanti ada organisasi-organisasi yang mengambil peran di sana. Pertama, pada periode awal perkembangan, nanti organisasi yang muncul itu ada Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah. Kemudian pada periode nasionalisme politik, nanti ada Indis Party, ada gerakan pemuda kayak Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sunda, dan seterusnya, itu gerakan pemuda. Kemudian juga ada gerakan perempuan. Kemudian periode ketiga, periode bertahan.
Nah, nanti ada Taman Siswa, ada Partindo, ada GAPI. Kemudian terakhir adalah periode radikal ya. Nanti ada organisasi misalnya ada Perhimpunan Indonesia, ada PKI ya, ada PNI, ada Partindo, ada PNI baru. Nah, itu nanti kita sampaikan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari masing-masing periode. Jadi kalau periode awal perkembangan itu tujuannya masih untuk memperbaiki kondisi sosial budaya. Kemudian sifatnya masih moderat dan kooperatif. Jadi kooperatif itu apa? Bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya, nanti itu ciri dari periode awal perkembangan. Kemudian periode nasionalisme politik. Jadi mereka sudah mulai bergerak dalam bidang politik untuk meraih kemerdekaan. Kemudian kalau periode bertahan itu kembali moderat dan menahan diri. Kemudian mereka juga kembali berkooperasi atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kemudian periode radikal itu mereka keras gitu ya terhadap pemerintah Belanda dan juga non kooperatif atau tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Nah, itu tadi ya beberapa ciri dari organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah ciri-ciri dari organisasi pergerakan nasional. Biasanya keanggotaannya tidak berdasarkan etnis atau suku tertentu, tapi beberapa kelompok etnis karena sifatnya sudah pergerakan nasional. Kemudian sebagian besar pemimpin itu adalah orang-orang yang sudah terdidik. Ingat tadi hasil dari politik edukasi atau pendidikan. Kemudian biasanya sudah memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah biasanya mereka memiliki faham kebangsaan atau faham nasionalisme. Itu adalah ciri-ciri dari organisasi pergerakan nasional. Baik, untuk selanjutnya, untuk keterangan dari masing-masing organisasi pergerakan nasional, nanti silakan anak-anak bisa baca di materi yang sudah saya bagikan. Silakan dibaca secara mandiri untuk yang selanjutnya ya. Dan untuk kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.